Ya, bisa kita ke informasi lainnya, gempa 7,6 magnitudo juga terasa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kepanikan terjadi di sejumlah rumah sakit. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung Rumah Sakit Budi Mulia, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Guncangan kuat terasa hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Di dalam gedung mau rubuh tadi. Menurut BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. Gitu. Ini langsung kabur gitu. Gempa sebelumnya berpotensi tsunami, nah masyarakat setempat diminta untuk tetap waspada. Yang lari sama tuh orang-orang di rumah sakit karena goyang langsung keluar sama. Sementara kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado, di mana getaran gempa terasa cukup kuat dan membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Di rumah sakit karena goyang langsung keluar sama dengan pasiennya. Oh Tuhan. Dan hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan ataupun korban. Sementara warga tetap diimbau untuk waspada dan selalu update informasi resmi dari BMKG. Karena goyang langsung keluar sama dengan pasiennya. Oh Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya pemirsa, gempa berkekuatan 7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa terjadi sekitar jam setengah 6 pagi. Titik gempa berada di 129 km tenggara Bitung dengan kedalaman 62 km. Gempa berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara. Gempa di Sulawesi Utara juga menghancurkan gedung KONI yang berada di Manado. Gedung olahraga KONI Sulawesi Utara rusak parah. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan gedung-gedung hancur. Warga sekitar gedung KONI pun panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Satu orang tewas tertimpa reruntuhan. Korban Deje Lahia, wanita 69 tahun, pemilik kantin di Gorkoni. Korban langsung dievakuasi oleh polisi menuju Rumah Sakit Bayangkara Manado. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD juga masih menyisir berbagai lokasi di Manado untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan maupun kerusakan infrastruktur yang lebih parah. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan Jeffrey Langi di Gedung KONI Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang Jeffrey, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Sila, dapat saya laporkan saat ini saya masih berada di lokasi reruntuhan ambruknya Hall B Gedung KONI Sario Manado. Di lokasi sini terdapat satu korban jiwa, di mana seorang penjaga kantin yang bernama Deje Lahia, umur berusia 69 tahun. Dan saat ini terlihat di belakang saya sejumlah personil anggota TNI Angkatan Udara sementara melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan dari gedung KONI sendiri. Dan di lokasi ini terlihat selain reruntuhan ada juga material-material seperti baja ringan, di mana tempat itu merupakan kantin dari korban yang ambruk yang tertimpa material. Dan terlihat di lokasi masih terdapat garis polisi yang dipasang untuk mengantisipasi warga untuk masuk ke dalam karena masih terdapat beberapa material yang rawan untuk kembali runtuh. Dan bisa saya laporkan di lokasi ini, beberapa personil anggota TNI masih disiagakan untuk membersihkan puing-puing. Anggota TNI dari Angkatan Udara, mereka melakukan pembersihan, mengangkat puing-puing material berupa beton,
material baja ringan, dan juga beberapa sejumlah peralatan-peralatan yang diduga milik korban, peralatan masak atau yang lainnya. Sila. Ada gedung-gedung lainnya ini yang terdampak juga cukup parah. Sampai saat ini dari informasi yang dihimpun, lokasi ini merupakan lokasi yang paling parah dan juga mengakibatkan korban jiwa. Namun ada beberapa lokasi lain yang berupa atap plafon seperti di Desa Rumbengpor, Kabupaten Minahasa, sebuah gereja ambruk plafonnya, dan juga di Rumah Sakit Siloam Manado, kanopi kaca juga pecah, dan terminal Malalayang ada satu bagian dinding yang retak dan juga hancur atau roboh. Namun lokasi ini merupakan lokasi terparah ya, sekitar bagian utara Hall B Gedung KONI Sario. Kisaran kerusakannya yang mencapai sekitar 15%. Ya, Sila. Oke, baik. Sebelumnya sempat ada terjadi tsunami begitu ya, sekitar 20 cm sampai 30 cm. Nah, apakah potensi tsunami ini juga sudah dicabut? Ya, tadi setelah gempa 7,6 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami dari 5 lokasi yang ada di Sulawesi Utara ya. Namun pada pukul 9:56 waktu Indonesia Barat, BMKG resmi mencabut peringatan dini. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada dikarenakan gempa-gempa susulan masih terjadi, namun tidak sebesar pada gempa utama hari pagi. Sila. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana update dari sana nanti. Terima kasih, Jeffrey Langnya melaporkan langsung dari Manado. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gempa magnitudo 7,6 mengguncang Tenggara Bitung juga terasa hingga ke kota Ternate. Kepanikan warga terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara termasuk di Wedar. Pusat gempa berada di kedalaman 18 km, relatif dangkal, membuat guncangan terasa kuat di berbagai wilayah, terutama di Ternate, termasuk kota Wedar. Sejumlah warga di kota Wedar lari berhamburan keluar menyelamatkan diri keluar rumah. Warga di kota Ternate, Pulau Batang 2 yang dekat dengan pusat gempa mengevakuasi diri ke dalam hutan. Masya Allah. Akibat gempa, kerusakan bangunan terjadi di kota Ternate, Pulau Batang 2. Dan sejumlah bangunan di Kecamatan Batang 2 dilaporkan juga mengalami kerusakan, termasuk gereja Kalvari di Kelurahan Lelewi serta beberapa rumah warga. Atap gereja roboh menimpa sejumlah fasilitas di dalam gedung. Kepanikan bertambah ketika warga melihat air laut sempat surut sehingga banyak masyarakat memilih mengungsi ke area gunung untuk menghindari potensi tsunami. Pemirsa, BMKG menghentikan peringatan tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,6 di Sulawesi Utara. Sebelum dihentikan, sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan Halmahera terdampak tsunami pagi tadi. Berdasarkan hasil pemantauan tinggi muka air laut, tsunami telah terdeteksi, kami sampaikan, di Halmahera Barat 0,3 meter, lalu di Gita 0,24 meter, di Bitung 0,2 meter, di Kedi Halmahera Barat 0,15 meter, di Tagulandang Sulawesi Utara 0,19 meter, kemudian Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, di Belang 0,68 meter, serta di Bumbulan 0,13 meter. Ini yang tercatat di pencatatan kita. Kemudian hingga pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 48 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud antara 3 hingga 5,5 dan gempa dirasakan berjumlah 2 gempa.
Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat.